Soul Land 2 Chapter 473. Permaisuri salju tersenyum. Seperti bunga yang mekar di mana-mana melintasi dataran es. Jiwa binatang buas yang bahkan tidak berani bernapas dengan berat semuanya dihembuskan dengan lega. Karena mereka bisa merasakan kebahagiaan permaisuri salju pada saat yang sama. Permaisuri salju mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan lembut di hidung besar beruang itu. Dia mengelusnya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Kamu sudah menjadi gemuk lagi, Little Bai." "Bai kecil, orang ini kecil." Sudut mulut Huo Yuhao berkedut. Apakah dia peliharaan Snow Empress? Suara The Ice Empress terdengar di sebelah telinga Huo Yuhao. Permaisuri salju menemukan Little Bai sebagai beruang es kecil ketika dia pertama kali menyebut dirinya ratu. Dan dia telah tinggal bersama Ratu Salju sejak saat itu. Setidaknya sudah 200.000 tahun. Bai kecil memerintah atas wilayahnya sendiri sekarang. Tetapi dia selalu memperlakukan Ratu Salju seperti seorang ibu. Itulah alasan mengapa saya tidak membiarkan Anda membahayakan keturunannya. Lebih dari 200.000 tahun penanaman. Itu berarti beruang es raksasa di depan Huo Yuhao bisa dianggap sebagai binatang buas. Permaisuri es menurunkan suaranya dan berkata, kekuatan Little Bai sebanding dengan Raja Tai Snow Devil. Tetapi Ratu Salju memintanya untuk tidak melawan Raja Snow Devil. Selain itu, dia tidak ingin berbagi status yang sama dengan Permaisuri Salju. Dan itulah alasan mengapa dunia luar hanya tahu tentang kita bertiga, Three Heavenly Kings dari Extreme North. Huo Yuhao mengangguk pelan. Dia penuh dengan emosi yang rumit. Peningkatan kekuatan Ratu Salju adalah hal yang baik baginya. Tetapi dia merasa seolah-olah semakin dan semakin jauh darinya. Sepertinya Putri Salju tidak pernah kembali. Bai kecil tampak sangat bahagia ketika Permaisuri Salju terus membelai dia. Dia merintih dari waktu ke waktu. Dan pantat putihnya yang besar akan berkedut berulang kali dalam kebahagiaan. Tepat pada saat ini, lingkaran binatang buas yang tebalnya beberapa ratus meter terpisah sekali lagi ketika sosok raksasa muncul dalam visi Huo Yuhao. Ada satu paket bayangan besar lainnya yang muncul bersamaan dengan yang pertama. Jiwa binatang yang telah membentuk lingkaran dengan cepat terpisah dan membuka jalan untuk itu. Sosok besar yang berada di garis depan melangkah ke lingkaran dalam. Sosok ini tampak jauh lebih besar daripada Raja Beruang Es. Bai kecil, binatang buas ini terlalu tinggi. Tinggi jiwa binatang ini setidaknya 120 meter. Itu adalah spesies binatang buas terbesar yang pernah dilihat Huo Yuhao. Bahkan dewa binatang tidak setinggi ini jika dia sujud. Selanjutnya, dewa binatang selalu menunjukkan dirinya dalam bentuk manusia. Yang bahkan lebih aneh adalah bahwa binatang buas yang sangat besar dan menakutkan ini memiliki tubuh yang sangat mirip dengan manusia. Lengannya panjang dan ramping, dan bulu putih bersalju menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya memiliki fitur yang mirip dengan manusia, kecuali ada banyak kerutan di dahinya, dan kulitnya memiliki warna tembaga. Itu memiliki dua taring besar, menunjukkan warna aslinya sebagai makhluk jiwa. Huo Yuhao tidak perlu Permaisuri Es untuk menjelaskan kepadanya untuk menebak apa jenis binatang buas ini, Titan Snow Devils yang baru saja disebutkan oleh Permaisuri Es. Hanya Snow Devils Titan yang bisa memiliki ukuran sebesar itu. Lebih penting lagi, Snow Devils Titan adalah sebuah komunitas. Ada lebih dari 100 Snow Devils Titan di belakang yang ini. Meskipun mereka tidak setinggi yang pertama, tinggi rata-rata mereka lebih dari 80 meter. Lebih dari 10 dari mereka yang sangat kuat setidaknya setinggi 100 meter, dan kerangka berotot mereka sepertinya bisa menahan langit. Jiwa binatang buas lain yang tinggal di dataran es jelas menciptakan jalan yang lebih besar ketika Snow Devils datang, dan tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Snow Empress, Titan Snow Devil King tidak melanjutkan ke depan begitu dia memasuki lingkaran terdalam. Sebaliknya, dia berlutut dengan satu lutut dan berseru dengan hormat. Dia berbicara bahasa manusia, dan satu-satunya binatang jiwa yang berani secara aktif mengatasi Permaisuri Salju secara langsung di antara semua binatang jiwa lainnya. Dia menyapa Permaisuri Salju sambil melirik Raja Beruang Es yang berbaring di sebelahnya, dan kecemburuan di matanya jelas. Permaisuri Salju mengangguk pada Raja Tan Snow Devil dan berkata, "Tai, sudah lama sekali." Raja Tai Snow Devil buru-buru menjawab dengan hormat, "Ya, sudah lama, Snow Empress." "Ah, kamu adalah Ice Empress." Matanya dengan cepat mendarat di Ice Empress, yang tidak jauh di belakang Snow Empress. Permaisuri Es tidak menyembunyikan auranya sendiri, jadi dia mudah dikenali. Permaisuri Es mengangguk pada Raja Tai Snow Devil, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ratu Salju ada di sana, jadi ini bukan saatnya baginya untuk berbicara. Otoritas dan keagungan Permaisuri Salju di Extreme North adalah sesuatu yang tidak berani dilanggar oleh binatang buas. Permaisuri Salju berkata dengan jelas,
Ah Tai, kamu bisa bangun. Baiklah. Titan Snow Devil King mengakui ketika dia buru-buru bangkit. Kelompok Titan Snow Devils di belakangnya sudah jatuh berlutut seperti kartu domino sejak lama. Dan mereka semua tampak sama hormatnya dengan yang seharusnya. Adegan itu terlalu mengejutkan. Ukuran luar biasa Titan Snow Devil benar-benar tak tertandingi di antara makhluk-makhluk jiwa darat. Begitu banyak Snow Devils Titan yang berlutut terlalu spektakuler. Permaisuri salju melambaikan tangan ke Titan Snow Devil dan berkata, "Ayo, duduk di sampingku." Baiklah, baiklah. Raja Taisno Snow Devil segera berlari dengan gembira ke sisi Ratu Salju. Gangguan yang dia ciptakan sebanding dengan Raja Beruang Es saat dia berlari. Huo Yuhao menyaksikan detail yang sangat lucu pada saat ini. Raja Beruang Es masih menikmati belayan permaisuri salju. Tetapi matanya terpejam saat ia menatap Raja Taisno Snow Devil. Sebagian kecil muridnya jelas memancarkan rasa jijik. Jelas bahwa hubungannya dengan Raja Taisno Snow Devil tidak bersahabat. Dong, dong, dong Raja Snow Devil menginjak putri salju dan duduk dengan kaki bersilang di sebelah beruang. Raja Beruang Es dan Raja Snow Devil terlalu besar. Dan Huo Yuhao segera merasa seolah-olah gunung lain telah muncul di depannya. Raja Snow Devil tidak berani dipusingkan di depan Ratu Salju. Namun, dia jelas menyentuh tubuh Raja Beruang Es ketika dia duduk, dan keduanya saling mendorong secara paksa, tetapi tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Namun, serangkaian suara retak bisa terdengar di es keras di bawahnya. Orang-orang yang menakutkan. Huo Yuhao membuat penilaian kasar tentang binatang buas di Extreme North selama periode pengamatan ini. Dia menyadari bahwa binatang buas di dataran es jauh lebih kohesif dan bersatu dibandingkan dengan binatang buas bintang besar Dove Forest. Raja Beruang Es dan Raja Snow Devil Tai berada di puncak rantai makanan di tempat ini. Tetapi mereka masih tidak berani main-main di depan permaisuri salju sama sekali. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Ratu Salju, dan binatang buas lainnya melakukan hal yang sama. Permaisuri salju adalah seorang diktator, dalam arti sebenarnya dari kata itu. Kekuatan keseluruhan Extreme North mungkin tidak cukup untuk bertarung melawan Great Star Dove Forest, tapi itu hanya akan terjadi jika pertempuran terjadi di wilayah itu. Jika pertempuran ini terjadi di Extreme North, maka Huo Yuhao cenderung percaya bahwa binatang jiwa Extreme North lebih mungkin muncul sebagai pemenang. Lagi pula, lingkungan di tempat ini terlalu keji untuk binatang buas khas. Permaisuri salju berkata dengan jelas, "Baiklah, karena hampir semua orang ada di sini, kita bisa mulai. Saya belum melihat semua orang dalam waktu yang lama, dan saya sangat senang bisa kembali." Meskipun tidak ada sedikit pun senyuman di wajahnya, ribuan jiwa buas segera berteriak kegirangan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Suara memekakkan telinga dan gelombang suara mencabik-cabik badai terpisah melintasi dataran es. Setiap binatang jiwa tumbuh bersemangat, seolah-olah mereka diliputi oleh haus darah massal. Permaisuri salju secara bertahap mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke udara. Raungan yang memekakkan telinga dari ribuan dan ribuan makhluk jiwa segera berhenti, dan semuanya kembali diam. Permaisuri salju memandang Raja Taisno Snow Devil di sebelahnya. Raja Snow Devil bisa merasakan pandangannya, dan segera menundukkan kepalanya untuk menjilatinya. Permaisuri salju berkata, "Saya telah berkultivasi tertutup selama beberapa tahun ini, dan saya telah bekerja keras untuk menembus kemacetan berikutnya. Anda semua tahu bahwa saya tidak muda lagi, dan saya sudah hidup terlalu lama. Di Tian, Evileye, dan saya telah mencapai akhir. Dunia masa depan adalah milikmu. The Extreme North adalah surga. Hal yang paling membuat saya puas adalah kedamaian di Extreme North. Saya telah mengumpulkan semua orang di sini untuk dua hal penting. Pertama, saya di sini untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa saya akan pergi ke episode kultivasi tertutup setelah bertemu semua orang di sini hari ini. Dan saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Sangat mungkin bahwa ini adalah kali terakhir kita bertemu. Kedua, saya di sini untuk menunjuk pengganti saya." Kata-kata permaisuri salju menyebabkan kegemparan di seluruh jiwa-jiwa Extreme North. Permaisuri salju adalah wali ilahi Extreme Utara. Permaisuri salju berkata bahwa dia bisa segera meninggalkan dunia ini, dan dia ingin mencoba terobosan yang sangat sulit. Itu tidak bisa dipercaya, dan seperti bencana bagi mereka. Raungan yang kuat dan lolongan bisa terdengar ketika Raja Taisno Snow Devil tiba-tiba berdiri. Dia memukul dadanya yang lebar dengan berat, dan lolongannya yang geram berderak begitu eksplosif sehingga mereka menekan kegemparan dari semua makhluk jiwa lainnya. Aura yang hebat bercampur dengan pembunuhan tanpa batas menembus langit ketika para makhluk buas yang baru saja membuat keributan menundukkan kepala mereka dengan ketakutan. Namun,
Itu tidak menyebabkan emosi mereka tenang. Ratu Salju adalah dewa di Extreme North. Mungkinkah Extreme North masih menjadi tempat yang sama tanpa Tuhan mereka? Titan Snow Devil King mengamati semua orang dengan dingin sebelum dia duduk di samping Ratu Salju sekali lagi. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Saya menyatakan bahwa Ah Tai akan menggantikan saya sejak saat ini dan seterusnya. Ia akan menjadi penguasa Extreme North, dan Anda harus menghormatinya seperti Anda menghormati saya dan mendengarkan perintahnya. Dan Anda harus mendukungnya untuk menjaga perdamaian di Extreme North." Ah Tai agak kasar, tetapi dia jujur dan tulus, dan dia sangat terhormat. Dia tidak mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan spesies lain, dan dia adalah kandidat yang paling cocok. Jiwa binatang ekstrim utara tercengang lagi setelah dia mengatakan itu. Dari perspektif jiwa binatang, hanya Ice Empress yang bisa menggantikan posisi Snow Empress. Selain itu, semua binatang buas di Extreme North tahu bahwa Permaisuri Salju dan Permaisuri Es praktis tergabung, dan mereka berbagi hubungan yang hebat. Dari 3 Raja Surgawi, 2 Raja Surgawi pertama bahkan bisa menyamai kehebatan Dewa Bis jika mereka bekerja sama. Jika pertempuran terjadi di sini, Dewa Binatang harus menghindari mereka. Ratu Salju melepaskan posisinya sebagai penguasa di Extreme North sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Fakta bahwa dia ingin menyerahkan posisinya kepada Raja Tai Snow Devil alih-alih Scorpion Permaisuri Jade Batu bahkan lebih sulit dipercaya bagi mereka. Bahkan Titan Snow Devil King sendiri melebarkan matanya dan menatap Ratu Salju. Dia berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Permaisuri Salju balas menatap Snow Devil King dan mengangguk ke arahnya untuk menunjukkan kepadanya bahwa kata-katanya berbunyi benar. "Snow Empress, kamu." Suara Raja Snow Devil jelas sedikit bergetar. Namun, dia tidak gemetar karena kegembiraan, tetapi karena kesedihan. Hanya binatang buas yang tahu apa yang dimaksud pengaturan Ratu Salju. Keputusannya berarti dia tidak percaya diri menembus kemacetan berikutnya, dan bahwa Permaisuri Es menghadapi situasi yang sama. Kalau tidak, dengan hubungan antara Permaisuri Salju dan Permaisuri Es, Permaisuri Salju tidak akan pernah menyerahkan posisinya kepadanya. Senyum tipis muncul di wajah Ratu Salju ketika dia berkata, "Ah Tai, kamu telah mengumpulkan banyak pujian selama bertahun-tahun ini, dan kamu telah benar-benar tumbuh dewasa. Saya telah memperhatikan setiap gerakan Anda dari hari ke hari, dan saya sangat senang bahwa Anda telah melakukan dengan baik selama bertahun-tahun. Posisi ini selalu lebih cocok untuk Anda daripada Ice Empress. Kepribadiannya terlalu kuat, dan sukunya tidak dominan seperti Titan Snow Devils. Karena itu, saya selalu menganggap Anda sebagai penerus saya di hati saya. Anda harus ingat bahwa meskipun saya tidak ada, Extreme North akan tetap sama. Anda harus berbaik hati kepada setiap spesies, dan Anda harus menjunjung tinggi visi saya, bahwa Extreme North harus cukup bersatu sehingga kita tidak akan diganggu dan diserang oleh musuh eksternal." Ya, tetesan air mata besar menyelinap dari mata Snow Devil Kings. Instruksi Ratu Salju kepadanya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ratu Salju menyerahkan posisinya kepadanya, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaannya. Dia selalu bersedia dengan senang hati di bawah perintah Ratu Salju. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia berpikir bahwa Permaisuri Salju bisa mencapai akhir hidupnya. Raja Beruang Es, yang bersujud di samping Permaisuri Salju, akhirnya membuka kembali matanya dan menatap Raja Tan Snow Devil. Ada sedikit keengganan di matanya, dan dia tidak menutupi emosinya. Namun, perhatian Snow Devil King tidak tertuju pada Ice Bear King pada saat ini. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, "Ah Tai, dan anak-anakku yang lain. Anda harus ingat bahwa kepergian saya tidak berarti saya mati. Jika usaha saya tidak berhasil, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tetapi jika saya berhasil, bahkan Ditian tidak akan pernah melampaui saya. Jiwaku akan selalu berada di Extreme North apakah aku berhasil atau tidak, dan aku akan selalu melindungimu. Siapapun yang melanggar aturan Extreme North adalah musuhku." Mengaung, mengaung, mengaung. 3 mengaum terus-menerus meletus dari masa makhluk-makhluk jiwa. Semua binatang buas di Extreme North melolong histeris saat mereka melepaskan emosi di hati mereka. Titan Snow Devil King berdiri sekali lagi dan mundur beberapa langkah sebelum dia berlutut di depan Permaisuri Salju. Dia bersujud, dan tubuhnya yang besar bergetar terus-menerus dari awal sampai akhir. Setiap kotau terlihat sangat tulus. Permaisuri Salju menyeringai ketika dia mengangguk pada Raja Snow Devil. "Kamu bisa berdiri. Ah Tai, ada sesuatu yang perlu aku lakukan sebelum aku pergi." Raja Snow Devil segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, "Tidak masalah kapan. Hanya kau yang mengendalikan Extreme North, Snow Empress. Hanya Anda yang penguasa Extreme North,
dan saya percaya Anda akan kembali. Saya akan menjaga tempat ini untuk Anda ketika Anda tidak ada. Aku akan menunggumu kembali. Raja Tai Snow Devil terisak tak terkendali. Ekspresi Ratu Salju berubah ketika dia menyaksikan emosinya. Baik, jika saya berhasil, saya pasti akan kembali berkunjung. Mungkin itu tidak akan terlalu lama. Dia berbalik ketika dia mengatakan itu dan melirik Wo Yuhao. Tatapan hangatnya memesona dia sejenak. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Semua orang bisa pergi. Anda dapat kembali dan melanjutkan hidup Anda. Segala hal penting di dataran es di masa depan akan diputuskan oleh Ah Tai. Permaisuri salju melayang ke udara saat dia berbicara, meluncur dan melayang tinggi di langit. Raja Snow Devil buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di bawahnya. Permaisuri salju melayang dan mendarat di bahunya yang lebar. Ada begitu banyak binatang buas di dataran es, tetapi tidak ada yang bergerak. Mereka hanya berbaring di sana, bersujud, dan berlutut serta bersujud kepada permaisuri salju. Permaisuri salju berdiri di bahu Raja Snow Devil dan secara bertahap berbalik. Matanya tertutup kabut ketika dia menatap saudara-saudaranya, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Pergilah, anak-anakku, biarkan saya melihat Anda pergi. Suara permaisuri salju berjalan jauh ke kejauhan. Jiwa binatang buas di dataran es bangkit satu demi satu ketika mereka mendengarkan perintahnya, dan perlahan-lahan menyebar. Namun, mereka akan kembali setelah beberapa langkah ketika mereka pergi, dan menatap penguasa lama ekstrim North dengan mata enggan. Sejak saat ini, 3 Raja Langit tidak ada lagi, dan yang tersisa hanyalah penguasa baru mereka. Permaisuri salju hanya berdiri di sana dengan tenang, dan Raja Tai Snow Devil juga tidak bergerak. Raja beruang es berdiri pada saat yang sama, tingginya lebih dari 40 meter saat dia berdiri tegak. Dia masih jauh lebih pendek daripada Snow Devil King, tetapi kekuatan fisiknya cukup sebanding. Bulu perak Raja beruang es berkedip-kedip terus-menerus, dan lampu-lampu ganas menyala di matanya. Dia melirik Raja Snow Devil dari waktu ke waktu, dan kemudian pada binatang buas yang pergi dari kejauhan. Emosinya jelas beriak. Wo Yuhao berdiri bersama permaisuri es dari awal hingga akhir ketika dia menyaksikan suksesi otoritas ini di Extreme North. Dia hanya bisa menghela nafas dengan kagum pada permaisuri salju. Permaisuri salju, kamu adalah yang ketiga dari 10 binatang buas besar. 1 jam berlalu sebelum semua binatang jiwa berangsur-angsur pergi, dan Extreme North kembali ke ketenangan. Hanya 2 suku yang tersisa, beruang es, dan Raja Tai Snow Devil. 2 suku besar ini adalah beberapa yang terkuat di seberang Extreme North. Mereka dikenal sebagai 3 suku besar bersama dengan kalajengking JDS, dan kekuatan mereka secara keseluruhan yang paling tangguh. Mata Sang Ratu Salju penuh ratapan saat dia berdiri di bahu Raja Snow Devil. Bagaimanapun, dia telah memerintah Extreme North selama ratusan ribu tahun, dan dia masih tidak tahan meninggalkan tempat ini selamanya. Dia telah menghancurkan otaknya saat itu sehingga dia bisa mengolah kembali dan mempertahankan kekuatannya sebanyak mungkin. Tetapi dia dibawa pergi oleh seorang guru jiwa yang telah berkelana ke Extreme North. Itu adalah alasan mengapa semua yang terjadi setelah itu terjadi, dan dia tidak punya waktu untuk menyampaikan apapun kepada siapapun saat itu. Dia berhasil menangani urusannya saat ini, tetapi dia masih sangat enggan di hatinya. Snow Empress. Suara yang dalam dan serak terdengar yang mengguncang Ratu Salju dari pikirannya. Permaisuri Salju melihat ke bawah dari bahu Raja Snow Devil. Dia melihat Raja beruang es menatapnya, dan menatapnya dengan mata yang sangat tulus. Permaisuri Salju mengetukkan kakinya di bahu Raja Snow Devil dan turun dari langit saat dia melayang ke tanah. Raja beruang es segera berbaring sekali lagi dan menekankan kepalanya yang besar ke tanah. Ada beberapa rasa sedih di matanya, dan ada juga sedikit kesal saat dia menatap Snow Empress. Snow Empress, dia memanggil sekali lagi. Ratu Salju mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah Snow Devil King dan berkata, "Ah Tai, kamu baru saja menggantikanku sebagai penguasa Extreme North. Anda harus secara pribadi menenangkan suku-suku besar di bawah Anda, dan Anda harus membangun otoritas dan penghargaan secepat mungkin. Pergilah, saya akan menunggu 3 hari untuk Anda di sini, dan setelah 3 hari, Anda akan membawa saudara Anda. Ada sesuatu yang saya perlu Anda lakukan." Ya, Snow Empress. Titan Snow Devil King melirik Ice Bear King, dan seutas kekhawatiran melintas di matanya. Namun, dia masih mengikuti instruksi Ratu Salju saat dia berbalik dan pergi. Permaisuri Salju menyaksikan Raja Snow Devil pergi sebelum dia berbalik ke arah Raja Beruang Es. Snow Empress, bagaimana denganku? Apa yang akan terjadi pada saya?
Raja beruang es hanya menyuarakan keraguannya pada saat ini. Saudara-saudaranya diam-diam menunggu di kejauhan. Dan bahkan Titan Snow Devil setelah pergi bersama dengan Snow Devil King. Permaisuri salju berkata dengan jelas. Adapun kamu, tentu saja aku punya pengaturan sendiri. Kamu cukup ikuti aku, baik kecil. Raja beruang es tertegun sejenak. Mengikutimu, apakah Anda tidak mau berkultivasi tertutup? Permaisuri salju melanjutkan. Aku tidak akan berada di sini di Extreme North lagi. Hanya sukumu yang layak menantang Ahtai. Meskipun secara keseluruhan suku Ahtai lebih kuat, kamu mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Maukah Anda mendengarkannya ketika saya tidak ada lagi? Raja beruang es langsung terdiam setelah mendengar pertanyaan Ratu Salju. Dia tidak bisa berbaring di depan Ratu Salju. Jadi dia hanya bisa menjawab dengan diam. Permaisuri salju melanjutkan. Karena itu, hanya satu dari kalian yang ada di Extreme North setelah kepergianku. Kalau tidak, kedamaian di Extreme North akan sangat sulit dipertahankan. Snow Empress, Raja beruang es berteriak dengan sedih. Baiklah, Snow Empress, aku akan mendengarkanmu. Anda telah menganugerahkan hidup pada saya, dan Anda membesarkan saya sehingga saya bisa menjadi lebih kuat, dan Anda membantu saya menjadi raja dari beruang utara ekstrim. Anda telah memberi saya semua yang saya miliki, dan keinginan Anda adalah perintah saya. Saya akan mati jika itu yang Anda inginkan. Permaisuri salju tertawa. Konyol, kenapa aku ingin kau bunuh diri? Saya memilih Ahtai untuk menjadi penguasa Extreme North setelah mempertimbangkan antara Anda dan dia. Dan itu karena kepribadiannya dan seluruh suku Titan Snow Devil lebih cocok daripada Anda dan suku Anda. Namun, dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal keintiman. Anda seperti permaisuri es dalam hati saya. Dan Anda adalah keluarga saya. Es adalah saudara perempuan saya. Tetapi Anda adalah anak saya. Mata Raja beruang es langsung melunak ketika dia mendengarnya. Dia mendorong hidung besarnya ke tubuh Snow Empress dan berkata, Snow Empress, apa yang harus aku lakukan? Tepatnya. Permaisuri salju menghela nafas dan berkata, kamu akan mengikuti saya mulai sekarang. Saya bisa merasakan Anda tidak jauh dari hambatan ketiga Anda, dan Anda hanya memiliki peluang 30% untuk menerobosnya. Jika saya masih ada untuk melindungi Anda, mungkin Anda akan dapat melakukannya. Tetapi tidak ada cara saya bisa tinggal di sini untuk membantu Anda. Karena itu, saya harap Anda dapat memilih jalan yang berbeda dengan saya. Raja beruang es jelas tidak benar-benar mengerti arti kata-kata permaisuri salju. Dia menatapnya dengan bingung, dan tidak tahu harus berkata apa. Permaisuri salju melanjutkan. Anda akan mengerti jika Anda mengikuti saya setelah ini. Jalan yang saya lihat adalah seseorang untuk menjadi dewa. Jika saya berhasil, maka kita akan melampaui dunia ini. Dan kita tidak akan lagi terancam atau terpengaruh olehnya. Jika kita gagal, maka kita memiliki kesempatan untuk memilih yang lain. Di benua Douluo, tidak peduli seberapa kuat kita jiwa buas secara individual, tidak ada cara kita bisa menyentuh realem dewa. Itu adalah aturan dunia ini. Ditian cukup kuat, tetapi dia masih tidak memiliki cara untuk memecahkan kutukan ini. Jika dia tidak bisa, maka saya tidak bisa, dan Anda juga tidak bisa. Karena itu, kita hanya bisa mengikatkan diri pada orang terkuat di dunia ini. Dan mungkin orang itu yang akan mencapai alam dewa. Dan hanya dengan begitu kita dapat meninggalkan dunia ini. Aku tidak tahu tentang semua itu, Snow Empress. Tapi aku akan mengikutimu. Apapun yang kamu katakan. Raja beruang es menggunakan metode paling langsung untuk mengungkapkan kepercayaannya pada Ratu Salju. Permaisuri salju berbalik dan melambai pada Huo Yuhao. Kemarilah, Yuhao. Huo Yuhao bergegas melangkah maju dan datang ke sisi Ratu Salju. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, baik kecil, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini ayahku. Huo Yuhao masih mencerna keterkejutan dan keheranan yang dia sembunyikan terhadap permaisuri salju, dan dia tidak tahu mengapa dia memanggilnya. Namun, seluruh tubuhnya membeku seperti batu ketika dia mengatakan itu. Ayah, dia memanggilku apa? Ayah, dia benar-benar tak bergerak pada saat ini, seolah laut spiritualnya telah berubah menjadi es. Lebih penting lagi, ekspresi Ratu Salju sangat tenang dan santai ketika dia mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah dia sedang menggambarkan sesuatu yang sangat normal. Huo Yuhao bukan satu-satunya, ekspresi Raja beruang es itu sama-sama membosankan. Tampaknya ada jejak ingus yang mengalir dari hidungnya yang besar. Ayah, istilah itu sama asing baginya. Dia tidak tahu siapa ayahnya. Kalau tidak, dia tidak akan dibawa pergi oleh Ratu Salju. Tapi mengapa istilah ini, ayah, muncul di mulut Snow Empress?
The Snow Empress, dia sebenarnya punya ayah. Dia telah hidup selama lebih dari 700.000 tahun. Dan dia adalah salah satu makhluk hidup tertua di dunia. Berapa umur ayahnya? Permaisuri salju menatap binatang manusia dan jiwa itu. Yang keduanya tertegun tak bisa berkata-kata dan tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan tawa. Dan itu bukan hanya senyum. Karena dia tertawa sangat bahagia. Ini terutama terjadi ketika dia memandang Wo Yuhao. Karena terbukti ada beberapa godaan dalam senyumnya. Permaisuri es tidak terlalu jauh dari mereka. Tetapi dia tidak bisa tertawa sama sekali. Matanya terbuka lebar saat rahangnya menggantung terbuka. Dia juga tidak mengharapkan kata-kata seperti itu datang dari mulut permaisuri salju. Ayah, ada apa? Ratu salju menatap Wo Yuhao dengan senyum menawan di wajahnya. Wo Yuhao menelan ludah sebelum dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, kamu memanggilku. Kamu tidak bisa membuat lelucon seperti ini, Snow Empress. Permaisuri salju memutar matanya dan berkata, siapa yang bercanda denganmu? Saya memanggil Anda. Mengapa? Apakah Anda tidak berani mengakui saya? Sudahkah kamu lupa? Aku baru saja menyerahkan mahkotaku sebagai penguasa ekstrim North ke Ahtai. Dan sejak saat itu, aku bukan lagi ratu di tempat ini. Saya bukan lagi permaisuri salju. Saya putri salju. Putri salju yang selalu Anda lindungi. Dan putri salju yang telah tumbuh sedikit demi sedikit. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan perubahan yang luar biasa. Dia hanya merasa sedih tentang jarak antara Ratu Salju dan dirinya sendiri ketika dia memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Mata sang Ratu Salju menjadi lembut. Yuhao, aku telah memulihkan ingatanku. Tetapi semua yang terjadi ketika kita bersama telah lama tertanam dalam ingatanku pada periode di mana ingatanku yang lama hilang. Saya tidak akan pernah melupakan semua waktu yang kami bagikan bersama. Dan dalam hati saya, Anda adalah ayah saya. Ini tidak ada hubungannya dengan usia. Dan itu hanya sentimen. Ya, itu hanya perasaan. Matanya menjadi sedikit sedih ketika dia berhenti. Tahukah kamu, saya sendirian ketika saya datang ke dunia ini. Dan kesepian ini membuat kepribadian saya dingin dan dingin. Saya adalah Icheski Snow Lady yang telah dipelihara dan dibawa oleh surga ke dunia ini. Tetapi meskipun binatang jiwa terlemah di Extreme North memiliki orang tua mereka sendiri, saya tidak memiliki orang tua. Sebaliknya, Extreme North adalah orang tuaku. Saya tidak pernah mengalami kehangatan atau kebaikan orang tua. Tapi aku merasakan itu darimu. Saya bisa merasakan cinta dan perhatian yang Anda miliki untuk saya. Ketika aku bersamamu. Bahkan jika kamu hanya menatapku dengan tatapan lembut dan ramah. Itu membuatku sangat bahagia. Meskipun aku belum mendapatkan kembali ingatanku. Ketika aku mendapatkan kembali ingatanku. Aku menyadari bahwa periode ketika aku bersamamu adalah bagian paling bahagia dan paling bahagia dalam hidupku. Karena itu, aku menganggapmu ayahku dalam hatiku. Dan itu tidak akan pernah berubah. Sejak saya memulihkan ingatan saya selama beberapa hari ini, saya dapat merasakan kekhawatiran di hati Anda. Anda tidak perlu takut apapun. Aku adalah permaisuri salju. Tetapi aku adalah putri saljumu bahkan lebih. Saya lebih dari bersedia untuk menjadi putri salju Anda. Ayah, apakah kamu mau menerimaku sebagai anakmu? Sudut mulut Wo Yuhao mulai bergerak. Anak perempuan permaisuri salju, wanita salju Icheski, yang ketiga di antara 10 makhluk besar, dan binatang buas dengan kultivasi 700.000 tahun dewa. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Meskipun dia penuh kerinduan terhadap permaisuri salju sebelum ini, reaksi pertamanya ketika permaisuri salju berdiri di depannya dan mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa dia ingin menjadi putrinya bukanlah kebahagiaan. Dia hampir bisa merasakan hidungnya berdarah. Itu hanya, Ratu Salju cemberut dan berkata, Ayah, apakah kamu tidak menginginkan saya lagi? Maka saya akan menjadi anak tanpa rumah untuk kembali. The Snow Empress sangat cantik dari awal. Segalanya datang dari hatinya. Dan meskipun dia tampak seperti wanita yang telah dewasa, suaranya, mata, dan nadanya tidak berbeda dari Lady Salju kecil saat itu. Tentu saja aku mau. Wo Yuhao tergagap. Baik-baik saja maka. Permaisuri salju terkikik ketika dia berjingkrak ke depan dan melingkarkan lengannya di lengan Wo Yuhao. Aku sudah berusaha terlalu keras untuk berpura-pura setelah ingatanku pulih. Saya lebih suka menjadi putri salju. Lebih tepatnya, memori milik putri salju telah memungkinkan saya menemukan diri saya. Saya sedikit enggan menyerahkan posisi saya sebagai penguasa Extreme North. Tetapi sekarang saya merasa seolah-olah saya telah dibebaskan. Dan semua tanggung jawab saya tidak lebih. Saya akan menjalani hidup saya dengan bahagia mulai hari ini dan seterusnya. Dan perasaan itu sangat fantastis. Benar kan, Ayah?
Guo Yuhao benar-benar ingin bertanya padanya apakah dia bisa berhenti memanggilnya begitu. Bagaimanapun, mereka terlihat seusia mereka. Ratu Salju memanggilnya yang baru saja membuatnya merasa sangat aneh. Suara Ice Empress datang dari belakangnya. Snow, kamu memanggilnya ayah. Bagaimana dengan saya? Permaisuri Salju berbalik dan terkikik di Ice Empress. Aku tidak peduli soal itu. Aku sudah menemukan kekasihmu. Ice, jangan khawatir. Kita bisa melakukan berbagai hal secara berbeda. Anda telah memanggilnya dengan namanya. Tidak mudah bagiku untuk menemukan cinta keluarga ini. Ice, apakah kamu tidak bahagia untuk saya? Ya, tentu saja aku senang. Permaisuri Es memaksakan tawa. Tapi perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini memang membuatku merasa sedikit aneh. Ratu Salju terkekeh dan berkata, tidak ada yang aneh tentang ini. Aku masih aku. Dan aku masih salju yang sama di hatimu. Semuanya baik-baik saja jika itu tidak berubah. Baik kecil, tunggu apa lagi? Cepat dan sambut kakekmu. Bukankah kamu selalu ingin aku menjadi ibumu? Baiklah, saya bersedia menerima Anda sebagai anak saya. Grand kakek Raja Beruang Es menatap Guo Yuhao dengan mata kosong. Dia pasti bisa mengatakan bahwa Guo Yuhao adalah manusia. Tapi permaisuri salju, yang sangat ia hormati, sebenarnya memanggil manusia seperti ini ayahnya. Itu hanya, Guo Yuhao merasa sangat aneh. Dia tiba-tiba memiliki seorang anak perempuan hari ini. Dan dia merasa seperti anak perempuan yang sangat formal. Dan sekarang dia memiliki seorang cucu. Dia bahkan belum menikah. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Semuanya sangat aneh. Tetapi dia tidak bisa tidak mengenali permaisuri salju sebagai putrinya. Ada anak yang baik. Permaisuri salju menepuk hidung Raja Beruang Es. Dan dia melambaikan tangan kanannya ke udara dan menunjuk. Kristal es biru tua melayang di depan Ice Bear King. Ini hadiah kakekmu untukmu. Raja Beruang Es tertegun sejenak. Ketika dia berhasil melihat apa yang ada di depannya dengan jelas, matanya langsung melebar. Itu bermacam-macam esensi es misterius. Permaisuri salju mengangguk dan berkata, ya, bagaimana dengan itu? Bukankah kakekmu murah hati? Murah hati? Ya, dia sangat dermawan. Salam, kakek. Terima kasih, kakek. Cara dia berbicara kepada Guo Yuhao jelas terdengar jauh lebih lancar kali ini. Raja Beruang Es menatap manifold esensi es misterius saat dia menelan lagi dan lagi. Tampak seperti dia akan mulai ngiler. Namun, sebelum dia bisa mengangkat cakarnya untuk mengambilnya, permaisuri salju menarik kristal es. Kamu harus menunggu sebentar, dan kamu belum bisa menyerapnya. Ini akan digunakan untuk menstabilkan asal kesadaran Anda. Mari kita lakukan dengan cara ini. Izinkan saya menjelaskan hal-hal kepada Anda sebagai ibumu. Bibimu. Dan aku telah bergabung dengan kakekmu. Sederhananya, kami telah mengasimilasi bagian dari kekuatan kami dengan kakekmu. Anda sudah merasa bahwa kakek Anda adalah manusia. Dia adalah manusia paling berbakat di dunia saat ini.